dampak pengelolaan air irigasi, Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik itu jaringan irigasi primer, sekunder, ataupun tersier. Kebutuhan akan pangan terus meningkat. Tidak heran bila Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo menginginkan swasembada pangan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Bengkulu. Ketahanan pangan masuk dalam visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diamanahkan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang diteruskan kepada masing-masing unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, termasuk Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 yang terletak di Provinsi Bengkulu. Salah satu hal yang dapat mendukung ketahanan pangan adalah pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pembangunan jaringan irigasi masuk dalam program prioritas di Balai Wilayah Sungai Sumatera 7. Secara khusus kami telah mengundang narasumber PPK Irigasi dan Rawa 2, Hadi Buana STMP SDA. Apa kabar Pak Hadi? Halo. Sudah siap ya untuk kita bincang-bincang dialog pada hari ini? Oke, Pak Hadi. Dalam salah satu pidatonya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pembangunan bendung atau bendungan diikuti dengan pembangunan irigasi untuk persawahan dan pertanian. Sebab akan percuma jika bendung atau bendungan dibangun, tapi irigasi tidak dibangun, maka sawah tidak dapat dialiri air. Nah, apakah kita telah mempunyai jaringan irigasi yang cukup untuk mengairi sawah dan pertanian di daerah irigasi Provinsi Bengkulu? Baik, bendung dan bendungan itu merupakan bangunan hydrowork yang setelah dibangunnya bendung dan bendungan, jadi air disadap masuk ke jaringan irigasi. Nah, apabila ditanya cukup atau belum cukupnya jaringan irigasi di Provinsi Bengkulu, itu terkait dengan ketersediaan lahan pertanian di Provinsi Bengkulu. Namun secara existing bahwa untuk lahan yang ada, kalau kita bicara terkait dengan lahan, saya rasa sudah cukup. Karena apa? Pembangunan sekarang arahnya lebih ke pemukiman dan lain-lain. Namun apa yang harus kita lakukan adalah melakukan peningkatan atau kita sebut juga intensitas. Jadi apa yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan crop intensity. Jadi kalau lahannya sudah cukup, namun yang perlu kita tingkatkan lagi yaitu crop intensity. Bagaimana caranya? Yaitu memaksimalkan jaringan irigasi yang sudah ada sekarang. Bagaimana kita meningkatkan jaringan-jaringan irigasi itu dengan berbagai program terkait dengan peningkatan, rehabilitasi, termasuk operasi dan penjarahan, sehingga nantinya diharapkan jaringan irigasi ini dapat meningkatkan produktivitas dari lahan itu sendiri, dalam hal ini yaitu. Jadi kalau saya ditanya terkait dengan pidato Presiden itu tadi, memang benar bahwa setelah membangun bendungan dan bendungan itu diikuti dengan pemanfaatannya, itu salah satunya lahan sawah, yaitu membangun jaringan irigasi. Namun untuk kebutuhan di Bengkulu saya rasa sudah cukup, karena berdasarkan studi dan mungkin nanti bagian perencanaan kita akan melakukan studi lagi bahwa untuk menemukan lahan irigasi baru itu saat ini sangat susah. Yang cenderung yang kita lakukan adalah yang saya katakan tadi, peningkatan, rehabilitasi dan profesi, sehingga yang disebut intensifikasi nanti akan berperan di sana. Apakah sumber daya air di Provinsi Bengkulu sudah dimanfaatkan secara keseluruhan untuk irigasi? Jika belum, kira-kira berapa persen yang telah dimanfaatkan dan apa kendala untuk bisa memanfaatkan air untuk irigasi secara optimal? Jadi pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi itu terkait dengan
irigasi itu bisa diairi atau tidak. Jadi lahan irigasi yang bisa diairi itu ada faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor topografi. Jadi kalau dikatakan bahwa berapa persen air itu sudah dimanfaatkan untuk irigasi, sumber daya irigasi, saya rasa datanya belum memadai. Hanya saja harus saya jelaskan bahwa memang banyak di Provinsi Bengkulu ini irigasi yang sumber airnya yaitu hanya dari hujan. Jadi kalau hanya dari hujan, biasanya tanamnya hanya 1 kali setahun, sehingga yang dikatakan crop intensity-nya sangat rendah. Jadi maksimal ya cuma 100%. Jadi kalau misalkan sumber daya air ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk irigasi, dan irigasi itu bisa secara teknis terbangun sangat luar biasa sekali, dan juga kemungkinan apa yang disebutkan dengan ketahanan pangan itu khususnya untuk itu bisa dipenuhi. Namun kondisi saat ini ya seperti dikatakan tadi, bahwa lahan irigasi itu tidak hanya faktornya hanya diairin saja. Ada faktor pembatas, itu berupa faktor pembatas topografi yang membatasi air sungai itu untuk disadap ke lahan irigasi. Jadi kalau dikatakan berapa persen tadi sumber daya air ini sudah digunakan, tidak ada jawaban pasti. Namun untuk lahan irigasi yang bisa diairi, saya rasa sudah maksimal. Namun saja kondisi jaringan irigasi yang merupakan faktor pembatas yang tidak dapat optimal untuk mengairi lahan. Kemudian apa saja metode irigasi yang diterapkan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara? Jadi saya rasa kalau pertanyaan metode, lebih tepatnya itu jenis irigasi apa? Jenis irigasi itu ada bermacam-macam. Jadi ada drip irigasi, irigasi tetes, sprinkle irrigation, irigasi pancar, dan terakhir ada juga irigasi permukaan. Nah, yang dominan yang ada khususnya di Provinsi Bengkulu itu adalah irigasi permukaan. Jadi irigasi permukaan adalah irigasi yang dia sistem terbuka, yang pengalirannya baik dengan open channel atau saluran tertutup. Jadi langsung disadap oleh suatu bangunan, misalkan headwork yang disebut bangunan utama, bendung atau bendungan, ataukah free intake. Jadi langsung disadap dan dihantarkan langsung ke lahan irigasi. Jadi dominannya untuk saat ini adalah irigasi permukaan, khususnya untuk tanaman padi dan tanaman. Apa permasalahan yang paling sering dihadapi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 dalam melaksanakan pembangunan jaringan irigasi di daerah irigasi wewenang Balai Wilayah Sungai Sumatera 7? Nah, kalau disebut permasalahan, memang permasalahan cukup banyak. Jadi apa saja itu, Pak Hadi? Kita melaksanakan baik pembangunan, peningkatan, rehabilitasi itu rintangannya sangat luar biasa. Contohnya saja kami dari Irigasi Danrawa 2 4 tahun ini berjuang untuk membangun irigasi di Cawang Kidau. Memang Cawang Kidau itu luas potensialnya sebesar 1.343 hektar. Memang sejatinya adalah kewenangan provinsi, yaitu kewenangan Pemda provinsi. Namun kami Irigasi 2 mendapatkan tugas pembantuan dari Pemda untuk melakukan pembangunan besar. Banyak sekali rintangannya, salah satunya yaitu konflik sosial misalnya. Ketika suatu lahan dilewati dengan saluran irigasi itu yang harusnya sudah dibebaskan, ada saja masyarakat yang mengklaim balik bahwa itu
adalah lahan. Selain itu juga di tingkat tersier yang harusnya tidak ada pembebasan lahan di sana. Ketika kita melakukan sosialisasi, kebanyakan masyarakat sudah setuju. Bahkan pemilik lahan yang terkena saluran tersier itu sudah menyatakan setuju untuk dibangunnya dengan irigasi tersier di sana. Namun pada saat pelaksanaannya biasanya ada saja oknum, saya bicara oknum yang melakukan semacam sesuatu yang membuat konflik lah, sehingga adanya masyarakat tersebut tiba-tiba tidak setuju dengan dibangunnya irigasi tersebut. Nah, jadi banyak sekali contoh lain, yaitu rehabilitasi di jaringan irigasi nipis Winim. Itu adalah wilayah irigasi Darawa. Di sana karena ada konflik penggunaan air antara petani sawah dan petani ikan. Jadi sewaktu kita melaksanakan rehabilitasi di sana, para petani ikan yang sejatinya tidak diperkenankan untuk mengambil air di saluran irigasi tersebut karena mengambil secara ilegal. Ketika kita memperbaiki saluran irigasi yang mereka ambil secara ilegal, mereka melakukan perlawanan. Jadi ketika mereka melakukan perlawanan, ada sesuatu faktor pembatas kita untuk melaksanakan ini. Banyak sekali. Kalau masalah teknis, saya rasa bisa semua karena kita orang teknis, dan juga permasalahan teknis sejauh itu adalah ciptaan manusia, pasti bisa. Tapi sejauh ini Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tadi. Alhamdulillah, dengan koordinasi kita ke pemerintah setempat, ke kepolisian setempat, ke Babinsa, ke TNI dan lain-lain, itu alhamdulillah selesai dan program-program yang kami laksanakan di daerah irigasi terkait dapat terlaksana. Kemudian, sudah cukupkah pembangunan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 untuk memenuhi kebutuhan air para petani? Ya. Kalau kita merujuk ke istilah pembangunan, ada istilah ini, mohon maaf sebelumnya ya, istilah pembangunan itu terpisah antara pembangunan, peningkatan, rehabilitasi. Jadi maksud Bu Lantri terkait dengan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi termasuk ya. Memang untuk jenis kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi itu memang harus kita lakukan terus-menerus. Terkait dengan pembangunan juga, apabila nantinya, mungkin nanti bagian perencanaan bisa menjelaskan, ada potensi untuk dibangun suatu jaringan irigasi baru, ada lahan, jadi itu harus kita tindak lanjuti secara cepat. Karena beberapa minggu yang lalu kami sudah dituntut, diminta oleh Cantik Irigasi Rawa untuk target pembangunan 5.000 hektar. Namun sampai saat ini bagian perencanaan pun masih melakukan studi. Mudah-mudahan target itu bisa tercapai dan ada kegiatan pembangunan yang baru ya, yang dilaksanakan khususnya di BBS. Pembangunan jaringan irigasi yang baru tadi jenisnya seperti apa? Primer, sekunder, atau tersier? Jadi kita Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 bisa masuk semua lini pembangunan jaringan irigasi. Jadi mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Memang tahun yang lalu sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, pembangunan tersier itu masih bias. Jadi di pertanian ada pembangunan tersier. Jadi kita sebagai instansi yang membidangi irigasi ini sempat
gampang untuk melakukan pembangunan tersebut. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, di sana dikatakan bahwa pengelolaan irigasi itu dilakukan secara satu kesatuan, artinya dari primer, sekunder, dan tersier. Jadi tidak ada keraguan lagi kita sebagai instansi pusat yang akan mengelola irigasi pusat itu nanti akan masuk ke primer, sekunder, dan tersier. Selama ini biasanya kita hanya di primer dan sekunder dan 50 meter ke bangunan. Jadi semua ya, akan kita masuk semua. Apabila ada potensi pembangunan baru, ada lahan irigasi baru, kan kita bangun semua. Studi semua ini kemungkinannya. Dari bangunan utamanya, jaringan primer, jaringan sekunder sampai tersier. Namun tidak masuk ke bawah. Kita menyadari bahwa air berperan sangat vital dalam produksi pertanian dan persawahan. Kebutuhan air untuk sektor pertanian dan persawahan masih menempati urutan tertinggi dibandingkan kebutuhan domestik dan industri. Bagaimana Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 dapat mengambil peran dalam pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi air jaringan irigasi tadi untuk memenuhi kebutuhan pertanian persawahan guna mendukung ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu? Ya, kata kunci peningkatan produksi adalah crop intensity. Jadi crop intensity itu adalah indeks panen, jadi hektar. Sehingga apa yang dilakukan kita, ya kita terus melakukan peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi, serta OP. Jadi suatu jaringan irigasi itu ada faktor waktu yang mempengaruhi kinerjanya. Semakin lama kinerja jaringan irigasi tersebut semakin turun. Pengaruhnya apa? Yaitu crop intensity tadi akan berkurang, sehingga produktivitas padi akan berkurang. Jadi Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 mengambil peran untuk menjaga crop intensity itu agar tetap tinggi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, sehingga kinerja dari jaringan irigasi itu tetap terjaga. Demikian pula untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi, artinya apabila ada sesuatu yang dapat meningkatkan baik dalam hal peningkatan luas lahan irigasi dari potensial menjadi fungsional atau dari baku menjadi potensial, itu sangat kita dukung, dan apabila programnya sudah ada, kami akan segera menindaklanjuti untuk dilakukan pembangunan tindak lanjut pembangunan fisik terhadap peningkatan rehabilitasi dan operasi. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak Hadi. Apa strategi Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 dalam manajemen air serta memformulasikan peran irigasi untuk produksi pangan berkelanjutan? Ya, jadi Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 terus melakukan usaha untuk menjaga dan meningkatkan fungsi dari jaringan irigasi itu. Jadi khususnya untuk tanaman pangan. Jadi satu kata kunci untuk menjawab pertanyaan ini adalah efisiensi. Jadi memang pada saat ini sumber daya air berlimpah ruah, tetapi dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan lain-lain, pasti nantinya ada sesuatu titik di mana sumber daya air ini sangat terbatas, artinya sangat banyak digunakan dan sangat pas-pasan. Jadi harus ada efisiensi penggunaan air. Dalam hal ini yaitu di jaringan irigasi itu akan dilakukan suatu efisiensi pemberian air. Contohnya untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan pengatur
atau bangunan-bangunan pengukur, jadi bangunan pengatur seperti pintu air, mengukur misalnya level dan lain-lain, itu berfungsi sebagai management. Artinya pemberian air itu diberikan sebanyak yang dibutuhkan air. Jadi nantinya dengan adanya hal seperti ini, efisiensi penggunaan air itu akan dapat dilakukan sehingga nantinya yang dikatakan tadi akan tercapai. Strategi lainnya yaitu untuk kami merencanakan apa yang dinamakan modernisasi irigasi. Jadi modernisasi irigasi itu bisa dapat mengontrol suatu bangunan atau kita katakan saja pintu itu melalui sistem telemetri dari jauh, dengan juga diawasi dengan CCTV. Jadi itu cita-cita kita ke depan yang merupakan saya rasa visi ya, karena masih jauh. Jadi sementara ini kita akan melakukan pembangunan irigasi ini sesuai dengan kewenangan kita, dan yang akan kita jaga yaitu produktivitas padi ini, bagaimana provinsi Bengkulu ini pada khususnya dapat memenuhi kebutuhan provinsi ini sendiri, artinya swasembada beras, ataupun nantinya arahnya adalah ketahanan pangan nasional. Artinya kita bisa berdiri di kaki kita sendiri melalui usaha kita, melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pelayanan. Irigasi yang terjadi dengan baik sangat mempengaruhi dalam menjaga ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Sudah menjadi tugas kita untuk menjaga dan melestarikan segala sesuatu yang memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan untuk hajat hidup orang banyak. Memang mungkin kedengarannya sepele, hanya sebuah saluran irigasi. Tapi karena penyediaan saluran irigasi itulah manfaatnya bisa kita rasakan dalam jangka waktu yang panjang. Demikianlah dialog kita pada hari ini tentang pembangunan dan pengelolaan air irigasi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 7. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.